waktu masuk ke SCB, itu jangankan baca Quran, dia bahasa Indonesia nggak bisa. Sorry, dia ngomong bahasa apa berarti? Bahasa akit namanya, bahasa daerah. Kalau kita bahasa daerah ya, bahasa Sunda, Jawa gitu ya. Dia punya bahasa akit namanya. Gak bisa bahasa Indonesia? Gak bisa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Cinta Zakat episode kesekian. Ada cukup banyak di season 1 ini, dan kali ini kita datangkan langsung Pak Ahmad, Kepala Sekolah Pak? SCB ya? Sekolah Cendekia Basnas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung aja, mungkin Bapak orang yang sibuk. Bapak langsung dari SCB nih Pak, kesini Pak? Langsung dari SCB. Tapi emang bilangnya SCB ya bilangnya? Ya, biar kita brandnya mulai terbiasa ya, Sekolah Cendekia Basnas SCB. Gitu kan. Oh, kayak Basnas kan, Badan Amil Zakat Nasional. Kan gak mungkin dipanjangin kan? Basnas. SCB. Biar akrab, panggilnya siapa nih? Pak Kepala Sekolah. Tapi jangan dihukum saya, Pak. Saya udah capek hormat di tiang bendera dari jam 12 siang. Pak Ahmad aja ya? Siap. Oke. Nah, Pak Ahmad, mungkin banyak juga yang penasaran dari SCB-nya sendiri menghadapi istilahnya regulasi baru nih dari pemerintah buat sekolah tatap muka. Apa Pak kesiapannya Pak? Ya, yang pertama tentu sekolah ini dan guru-guru ya sebetulnya sudah lama sangat cemas ya terhadap pembelajaran jarak jauh ya, meskipun secara pengetahuan tersampaikan tapi ada nilai yang tidak sampai ya. Nah, dengan adanya upaya pemerintah untuk ada PTM ya, kita kenal PTM. Apa tuh? Pembelajaran tatap muka. Oh iya benar, PTM benar. Oh. Kan? Tatap muka. Kalau dulu kan tatap maya, sekarang tatap muka, maka senang sekali ya. Dan itu dibarengi dengan adanya peningkatan upaya pemerintah dengan vaksinasi gitu ya. Termasuk di kami itu sebetulnya karena sekolah boarding itu diizinkan ya untuk melaksanakan PTM. Ya, dengan catatan harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas ya, Satgas tingkat kecamatan dan kabupaten. Dan alhamdulillah kita telah melalui itu ya, rekomendasi dari Satgas kecamatan, kemudian mereka survei ke sekolah, dilihat protokolnya gimana. Nah, apabila ada yang sakit diapakan. Nah, kita telah menyiapkan itu semua, dan alhamdulillah setelah dicek langsung ya dengan Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan, Pendidikan, alhamdulillah kita diizinkan mendapatkan rekomendasi. Sorry Pak, itu prosesnya dari awal ketika tadi pembelajaran jarak jauh sampai akhirnya bisa tatap muka, itu kurang lebih berapa lama Pak? Ada 1 tahun Pak? Kita sekitar 6 bulan ya. Oh 6 bulan. Ya, karena kan siswa kita agak unik ya, liburnya berbeda dengan yang lain. Oh gitu kan. Iya mungkin. Ya, karena sekolah boarding ya. Jadi siswa kita saat kemarin Lebaran, saat yang lain di rumah, justru siswa kita masih di sekolah karena saat itu kan sedang naik ya kasusnya, sehingga betul. Tetap di sekolah gitu ya, menunggu kondisi aman, dan saat bulan Desember ya itu baru pulang mereka. Oh gitu. Jadi ini sebetulnya sudah 2 Lebaran tidak pulang mereka. Oh nggak pulang ke rumah? Nggak pulang ke rumah. Ya. Tapi sempat kesulitan nggak Pak? Karena kan pas ketika 2020 itu kasus COVID kan meledak banget tuh. Iya. Dan betul. Gimana dari pihak SCB-nya sendiri istilahnya menangani itu loh? Karena kan siswanya boleh tahu pada berapa Pak? Sekarang untuk yang SMP ada 192. Kemudian yang SMA saat ini ada 120. Berarti hampir 200 lebih. 300 lebih. 300 lebih ya. 300 Bagaimana SCB sendiri nih, mungkin dari sudut pandang yang Bapak tahu aja ya, nanganin itu Pak, menangani 300 siswa lebih di kondisi COVID yang lagi naik banget waktu itu. Ya, betul. Apalagi ini siswa SMP ya. SMP ya. Lagi masanya betul. sangat berat. Besar ya. Ayo di rumah kan kabur gitu kan. Itu gimana Pak? Iya, yang pertama memang kita perlu ekstra ya. Maka kita di sekolah itu tagline adalah membangun karakter, mengoptimalkan potensi sekolah kita ya. Kita upayakan dengan pendekatan persuasif. Kita bentuk namanya Satgas Kesehatan dari Tendiknya, gurunya, dan juga siswa ya. Ya, sehingga bukan hanya dari guru atau sekolah yang mulai pencegahan ya, dan ada penindakan kita yang sakit, tapi juga siswa kita libatkan di sana sehingga ada rasa memiliki tanggung jawab di sana. Betul. Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan Satgas ya, kita laporkan secara transparan, Pak, kita
boarding ya boleh tidak? Oh boleh, silakan ditempuh ya dengan catatan harus diterapkan protap kesehatannya dan kita laporkan secara periodik kepada Satgas. Sorry, bagaimana dengan proses swab dan juga apa ya istilahnya ya? Antigen ya. Ya, kita nah itu ya itu bagian dari protokol kesehatan. Kita sebulan sekali. Sebulan ya. sekali. Itu juga bagian yang kenapa dari Satgas itu membolehkan karena bahkan gurunya itu nggak boleh naik angkot. Ya kita jemput, kalau yang nggak bisa naik motor kita jemput, antar jemput ya. Karena kalau angkot kan resiko ya, atau kendaraan umum ya, kita antar jemput ya dan bisa kita hitung ya dengan sumber daya yang ada, alhamdulillah bisa teratasi. Artinya tadi kita swab kita per bulan ya, secara periodik, baik siswa dan juga tenaga pengajar, karena kan dari luar ya. Nah kemudian bagi yang sakit, guru-gurunya ini ada gejala udah mulai demam, ada flu gitu ya, dia nggak boleh masuk. Ada protokol yang kita terapkan di protapnya itu, termasuk tadi swab sebulan sekali, gitu ya. Kita rutin pada siswa, gitu ya. Oke. Jadi mungkin sahabat Basnas TV bisa mendengar nih tadi dari penjelasan Pak Kepala Sekolah Ahmad bahwa ternyata SCB atau Sekolah Cendekia Basnas sudah mengedepankan protokol kesehatan dalam bentuk swab selama sebulan sekali ya Pak. Yeah. Nah, berarti sekarang kita mulai ke arah teknis nih. Mungkin banyak yang pengen tahu juga di luar sana karena kan Basnas adalah sebuah lembaga filantropi ya, yang ada di bawah pemerintah. Nah, kalau dari SCB-nya sendiri Pak, gimana peran dari Sekolah Cendekia Basnas sendiri ketika ada anak-anak yang mungkin terkendala biaya atau mungkin proses istilahnya kayak akomodasi lah untuk mencapai kayak misalnya contoh nih, aku mau sekolah di SCB tapi aduh rumahku jauh, terus juga orang tuaku kurang mampu gitu. Nah, gimana SCB hadir di situ Pak peranannya? Justru ini ya kita mendapatkan potret pendidikan tahun 2020 yang dirilis oleh BPS ya. Itu setiap saat ini ya 1.000 siswa tingkat SD itu ada satu yang putus sekolah. Ya, setiap 1.000 siswa SMP itu ada 10 yang putus sekolah. Itu per tahun berapa? 2020 yang kemarin terakhir. Survei itu. Iya, itu data resmi dari BPS ya, potret pendidikan tahun 2020. Tiap tahun. Tiap tahun mereka, dan setiap anak SMA 1.000 orang itu 11 siswa yang putus sekolah. Ya. Sehingga dan mereka kenapa putus sekolah? Karena salah satunya karena masalah biaya. Betul. Biaya sehingga hadirnya SCB ini sekolah sebagai sekolah berasrama ya, yang itu gratis untuk anak-anak yang tidak mampu tadi. Ya. Sehingga ini tadi ya menjawab momok yang menakutkan ya masalah ekonomi ya, apalagi masa pandemik ya seperti ini. Kita hadir di sana ya mudah-mudahan ya menjadi bagian dari pemutus mata rantai tadi anak putus sekolah. Nah, dan semuanya ini anak mulai dari pendaftaran ya, kemudian keberangkatan ya sampai dia pulang itu nggak dipungut biaya, semua gratis. Nggak dipungut biaya? Nggak dipungut biaya, seragam, buku ya, makan 3 kali sehari, pengembangan diri ya. Nggak ada uang pangkal. Kalau dulu kita mungkin atau sekarang ya kalau di sekolah tuh selain bayar ada uang pangkal, SPP kalau dulu Pak, ada uang buku, ya kan? Aduh ketahuan tuanya nih SPP. Berarti memang total gratis ya Pak? Gratis. Dan ini dari tadi tuh pendaya gunaan dana zakat yang dibayarkan oleh para muzaki ya, maka zakat kemana itu untuk pendidikan yang tadi anak ini terancam putus sekolah ya, anaknya bisa terus lanjut dan dengan kualitas yang unggul, maka kita tagline-nya sekolah unggulan ya. Kenapa? Karena selain fasilitas yang terbaik dan juga sistem pendidikan yang terbaik juga. Betul. Sorry Pak, mungkin banyak juga sahabat Basnas TV di sana yang pengen tahu, SCB itu startnya dari tingkat pendidikan yang paling bawahnya apa sampai yang paling tingginya apa Pak? Saat ini kami berdiri tahun 2017 itu baru dari tingkat SMP dan sedang proses di SMA-nya. Ya, artinya masih belum 5 tahun nih, Mas balita kalau bayi. Iya. Tapi alhamdulillah dengan proses yang belum 5 tahun ini, ya alhamdulillah nanti kita bisa sambil lihat juga ya ada banyak prestasi yang kita lahirkan ya baik tingkat daerah sampai internasional juga ada gitu. Nah, mungkin juga banyak yang pengen tahu nih Pak terkait Sekolah Cendekia Basnas sendiri. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya Mas Ucup? Nah, ini salah satu siswanya Pak? Iya, ini siswa SMP dan SMA ini. Oh, SMP. Sorry, itu kartu apa Pak? Nah, Indonesia... ini namanya Smart Card. Oh, Smart Card. Iya. Ini kerjasama dengan salah satu bank di Indonesia, pertama kali di Indonesia gitu ya, menghadirkan single identity di sekolah ya. Kan kalau dulu kita punya kartu pelajar gitu ya. Betul, iya. Tapi ini kita
kasih chip di dalamnya. Ini bisa untuk belanja ya, bisa untuk menabung, bisa ke perpustakaan gitu. Nah ini artinya digital ya. Dan orang tua selama ini kan bingung ya, kalau transfer ke anak di pesantren gimana ya kan? Gak punya ATM ya harus ke bank dulu. Kadang datang ke sekolah nitipin ke ustazahnya. Terus kadang ngecek Ustadz, anak saya masih punya uang nggak buat jajan gitu kan? Nah, itu kan sangat melelahkan. Nah dengan ini mereka bisa tinggal ngecek di handphonenya, ketahuan anak saya kapan jajan ya, uang masih berapa tabungannya. Oh gitu. Ya, dan itu terintegrasi dengan perbankan. Berarti udah nggak bisa bohong-bohongin jajan 40. Dan ini bisa kita kontrol ya, maksimal sehari berapa, sebulan berapa ketahuan. Oh ketahuan ya? Yeah. Wow, bagus juga. Yeah, lanjut, boleh Mas Ucup? Keren juga ya. Oh ini, oh smart card namanya. Smart card. Siap. Lagi sambil ini aja. Ya. Oh ini sekolahnya Pak? Ya, ini salah satu kegiatan namanya kami berikan nama homemaking class ya. Keterampilan dasar untuk anak-anak. Ini bagian dari ekstrakurikuler atau gimana? Bukan, ini skill dasar. Oh skill dasar. Ya, anak asrama ini di jam asrama ini ya, harus bisa mencukur, memasak, menjahit. Oh gitu. Ya, sol sepatu ya. Kan kita pernah ya sepatu bolong ya. Benar. Tukang sol kan. Iya. Mencukur ke pasar ya. Nah anak-anak ini harus bisa mandiri. Memasak, mencukur harus bisa sendiri. Oh ini nyukur sendiri. Berarti di sekolah cendekia Basas nggak ada guru-guru yang suka razia rambut. Tetap ada juga ya. Oh tetap ada juga. Karena kalau setiap sebulan sekali kita pilih, kalau yang melebihi batas kita. Takutnya soalnya nanti malah berantem sama gurunya. Itu tugasku nih. Iya. Boleh lanjut. Oh iya. Ini ada guru yang mendampingi untuk ngajari ya. Ini siswa baru kebetulan yang belajar cukur ya. Iya, soalnya saya ini jujur aja Pak, ini saya agak irritating ada guru yang razia rambut. Trauma ya? Karena bukannya rapi, pitak yang ada. Itu bisa gini, mau dicukur sendiri atau cukur gurunya? Iya, gitu. Makanya mungkin anak-anak sekarang ketika pembelajaran jarak jauh ada manfaatnya. Apa tuh? Nggak di razia rambut, kecuali gurunya niat. Dikirim Joni Andrean ke rumahnya. Oh iya. Boleh lanjut Mas Ucup. Nah, World Zakat. Ya. Oh, dia tampil juga ya? Ya, tampil ini kegiatan ekskul yang ini ya, kesenian, ada satunya saman ya, ada saman, ada ensemble sebagainya. Ini anak unjuk gigi lah ya di acara WCL Forum Internasional waktu di Jakarta misalnya. Di Bandung. Di Bandung. Oke. Boleh sambil lanjut terus Mas Ucup. Nah, ini saat penerimaan siswa baru ya, saat sebelum pandemi ini ya, belum pakai masker gitu. Dia orang tua hadir ya. Ini anak ini bangga yang tadinya meskipun saya nggak mampu ya dari ekonomi, tapi ketika dilatih bisa tampil dengan yang optimal gitu kan. Oh iya betul. Lagi terus. Nah ini anak-anak ini pencak silat ya, menjuarai medali itu emas sama perak ya. Ini bagian dari ekskul kalau ini Pak. Ekskul. Nah ini di sekolah ada ekskul wajib ya. Satunya pencak silat. Wajib itu. Wajib pramuka dan memanah. Oh iya. Skill dasar ini anak-anak sedang rujuk kurikulum lah ya, sparring gitu ya di luar, di lomba gitu. Wah bagus ini. Boleh terus sambil. Oh ini kok ada orang Afrika? Ini dari Nigeria ya, dari namanya Sokoto, negeri bagian Nigeria. Ini yang tengah itu yang baju biru itu gubernur ya, gubernur Sokoto. Yang mana Pak? Yang itu yang baju biru tengah. Oh ini. Bukan yang ini ya, yang itu ternyata. Iya. Oh iya yang kulitnya lebih berkilau. Nah itu. Iya. Itu gubernurnya. Ini kunjungan yang kedua. Yang pertama itu yang belakang itu lembaga zakat Sokotonya. Kemudian dia yang kedua ngajak delegasi dari gubernur. Ini datang ke sekolah. Pengen melihat ceritanya itu dia pengen membangun sekolah juga di negara dia dari zakat gitu kan. Nah praktek empirik pengelolaan zakat untuk pendidikan seperti apa sih gitu kan. Nah ini dia pengen lihat. Oh semacam studi banding ya. Luar biasa. Ternyata wah ini luas banget. Dan ini beliau saya ingat pulangnya tuh beli hasil produk anak ya, susu atau apa itu. Habis itu ngasih uang dia 10 juta. Dia nggak ngitung ini dijual ya semang gitu. Kok 10 juta? Iya, banyak banget. Iya nggak tahu ya, mungkin karena bahagia gitu ya. Anak juga kaget juga. Yang kaget gurunya sama anaknya. Tapi kan tadi Pak Ahmad bilang untuk ukuran sekolah yang baru berusia 5 tahun ya, masih balita, dengan datangnya kunjungan studi banding dari internasional bahkan itu sih di luar dugaan Pak. Iya. Ini juga mungkin karena peran siar juga ya. Satunya mungkin podcast juga nih. Iya. TV gitu kan. Ini karena dengan adanya media seperti itu kan mereka semakin
bisa mengakses ya bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia gitu kan, Iya, salah satunya di iya, Basnas. iya, Makanya ini iya. strategis juga media-media seperti ini ya, digital. Betul, betul. Apakah di SCB sendiri ada, Pak, kayak gininya? Nah, di kita juga ada karena sekarang itu ada kurikulum dari Kementerian Kominfo ya, namanya kurikulum literasi digital. Nah, kita anak SMA-nya ada punya tuh, ekskul literasi digital. Ada nggak tuh gambarnya? Coba Mas Ucup bisa ditampilin lagi abis ini? Ada nggak ya? Oh iya nih lagi ini. Nah, ini lihat ini produk santri itu. Teh dari apa tuh gitu ya? Oh ini produk siswa. Produk siswa. Ini anak-anak MIPA Club gitu ya. Ada bikin roket air, bikin makanan khas santri gitu. Ini teh tuh yang warna ungu tuh dibikin. Mereka tanya apa gitu kan? Caranya gimana? Wow, ini Bapak sambil jelasin ya. Iya. Waktu itu saya masih jadi guru biasa itu. Oh belum jadi kepala sekolah belum? Waktu itu di Wakasek bidang keistimewaan. Siap. Oh sorry, Bapak ngajar apa Pak waktu jadi guru? Dulu saya ngajar PPKN. Tapi kita kembangkan. Jadi selain apa namanya pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan, kita kembangkan personality dan leadership-nya. Oh ditambahin. Supaya anak pesantren itu ya identik dengan apa namanya studi gitu ya. Nah ini kita ajari juga table manner ya. Oh betul. Body grooming gitu. Nah, boleh lanjut Mas Ucup. Oke, ini saat di Malaysia. Oh ini bukan, itu ada payung-payung ya. Itu makanya ibunya kan khas ya, pakai bajunya. Oh iya benar ini ini itu ya, yang tengah itu Malaysia. bapaknya itu namanya pengetua. Itu bahasa Malaysia pengetua itu headmaster ya, kepala sekolah. Iya, betul. Nah, ini saat student exchange ya, pertukaran pelajar, kita anak-anak kita itu mereka hafiz tuh. Kita kirim ke luar ya, biar tahu dunia luar ya dan bagaimana negara maju itu pendidikannya. Dan ternyata sebetulnya anak kita nggak kalah bersaing sama mereka. Iya. Yang hebat mereka adalah sistem secara pemerintahan luar biasa. Dan lagi nyambung perkataan saya tadi sih Pak, ini saya wonder karena tadi Pak Ahmad bilang ini sekolah baru 5 tahun. Tapi gerakannya udah kayak sekolah yang berpuluh-puluh tahun gitu Pak. Nah Pak, jadi dari gambar-gambar tadi itu maksudnya dari foto-foto yang ditampilin apa namanya kegiatan-kegiatan SCB, kalau dari apa ya pengembangan kurikulumnya sendiri tuh Pak, kira-kira prospek kedepannya ada nggak Pak? Maksudnya apakah nih anak nanti ketika lulus memang diharapkan bisa memberikan impact balik untuk SCB-nya atau justru malah kita sebagai pengembang potensi anak ya udah kita akan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya? Ya, kita sekarang ini kan karena kita formal SMP ya, kita menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas dari pemerintah. Tetapi kita melakukan pengembangan kurikulum ya. Kita punya kurikulum namanya ILC. Apa tuh? ILC itu Integrated Learning Cendekia. Ya, kurikulum terintegrasi Cendekia Basnas gitu maksudnya. Supaya mudah diingat. Itu ada dari kurikulum pemerintah, kemudian penguatan dari entrepreneurship dan leadership ya organisasi ya. Kemudian ada zakat nomik di sana yang punya Basnas. Karena kan kita sekolah Basnas, maka kita siswanya harus menjadi siswa yang paling jago harusnya ngomong tentang zakat. Betul. Gitu. Maka literasinya kita kuatkan di sana gitu ya. Memang ini kan maka tadi tagline kita adalah membangun karakter dan mengoptimalkan potensi ya. Maka kita mewadahi ya potensi anak ini dan kita dorong dia. Maka kalau dicek itu kita ekskulnya tuh lebih dari 15. Ya, kan misalnya tingkat SMP itu paling berapa ya zaman kita. Sekarang 15 karena kita memang tidak membatasi harus jadi ini, harus jadi itu ya, tapi potensi yang mereka miliki ya kita dorong. Nah, maka yang kita kasih guideline adalah di kurikulumnya adalah mereka harus memiliki jiwa entrepreneurship ya, menghasilkan nilai tambah dari sesuatu. Ya, tidak harus dia jualan, tapi dia mampu memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang dimiliki, baik itu barang atau ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira ada kurikulum khususnya nggak Pak? Kayak misalnya tentang zakat atau gimana? Betul, kita punya penguatan namanya zakat nomik ya, sebagaimana Basnas ya. Maka siswa kita seharusnya menjadi siswa yang paling ahli ya di tingkat pelajar ya, karena ini di bawah Basnas di bidang zakat. Maka kita setiap tahun punya program namanya IZFest ya, International Zakat Education Festival. Wow. Itu tingkat internasional ya. Bagaimana ada Olimpiade Zakat tingkat dunia. Ya, ini tadi dengan sambungan tuh dengan Malaysia, dengan Brunei, itu mereka udah gabung tuh. Join. Biasanya di bulan Oktober atau November. Ini mungkin karena COVID kali ya. Ya. Kemarin ada juga. Ada juga. Ada, tapi online. Ya, karena Olimpiade kan jarang ya, misalkan Olimpiade matematika, Olimpiade fisika. Betul. Ini Olimpiade zakat pertama di dunia. Yang ini membuat mustahik semakin kaya.
Yang jelas edukasi literasinya di tingkat pelajar udah mulai kita hidupkan bahwa tadi tuh ternyata ada zakat kan selama ini orang siswa kenalnya zakat fitrah setiap tahun sekali. Padahal betul. jangan-jangan ayahnya, tetangganya yang petani yang punya ratusan hektar belum berzakat gitu kan. Nah, ini maka anak ini kita dorong untuk tahu pengetahuannya dan mereka bisa menjadi syiar tadi. Ya. Karena ini zakat kan bukan sekedar kewajiban tapi rukun Islam kan gitu ya. Nah, itu ya. Katanya dengan itu maka kita kuatkan anak di zakat dan juga tadi karena ini zakat semangat adalah spirit an-numu ya, bertumbuh, maka anak ini harus tumbuh dan memberikan nilai tambah tadi kita Tapi berikan. itu jadi kurikulum, Pak. Udah jadi kurikulum. Ada kurikulumnya. Ya, kita punya kurikulum tadi ILC ya, Integrated Learning Cendekia. Integrated Learning Cendekia. Dan itu wajib berarti ya? Ya, wajib. Wah, menarik nih. Maka siswa SMP itu kelas 3 SMP sebelum lulus dia harus ikut sidang. Ya, bukan sidang skripsi tapi sidang namanya sidang BMC, Business Model Canvas. Apa lagi tuh? Ya, karena terkait tadi karena kita kuatkan di entrepreneurship-nya. Anak-anak ini di bulan Desember, biasanya dia magang, internship program, magang di dunia usaha ya. Anak SMP? SMP, ya belajar lah ya gitu. Nah sepulangnya dari sana, mereka akan bikin di sekolah. Nah itu akan dia tulis, nanti saat dia sebelum lulus harus ikut sidang, namanya sidang BMC. Sorry, yang sidang ini siapa? Siswa. Enggak, maksudnya kan siswa berarti kan ada yang menyidangnya. Nah, guru-gurunya. Ya. Kalau kita kan kayak ini ya, apa namanya dulu kan sama pembimbing skripsi. Ya, kalau kuliah kan gitu. Karena kita punya tadi mata pelajaran namanya CEC, Cendekia Entrepreneur Class kalau di kurikulum. Wow, saya langsung merasa kecil nih karena SMP udah internship loh. Hey, yang nonton SMP kalian ngapain? Paling nonton Pimen kan, Pimen tiap pagi. Karena kita ini ada spirit juga dari Rasulullah ya. Rasulullah itu ternyata menjadi wirausaha itu dari sejak umur 12 tahun ya, betul. Menjadi pedagang ya. Dan itu usia SMP. Usia SMP dan seharusnya dan ternyata di bukunya Super Leader itu Rasulullah tuh lebih lama menjadi pengusaha ya, dari usia 12 ke umur 40 tahun. Ya, artinya 28 tahun tuh. 28 tahun. Sedangkan Rasulullah jadi nabi ya, jadi Rasul kan 40 sampai 23 tahun. Artinya lebih lama jadi pengusaha, pedagang. Nah, itu spirit itu kita bawa. Anak SMP, yuk kita mulai belajar di sekolah untuk berwirausaha. Luar biasa, luar biasa. Mungkin ini bisa jadi terobosan baru, mungkin akan kita undang kali Pak ya, siswanya ya ke depannya. Siap, boleh. Siap. Kita akan undang nih ya, kita akan nantikan, buktikan nih perkataan Pak Ahmad bahwa anak SMP udah internship loh. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ini pertanyaan yang apa ya, bisa membuat Pak Ahmad agak sedikit flashback. Pak, Bapak jadi kepala sekolah udah berapa tahun Pak? Saya jujur baru 1 tahun. Sebelumnya di Makassar. Tapi 1 tahun dan juga dengan cerita-cerita yang tadi menarik, dengan foto-foto yang banyak tadi, sampai detik ini, sampai podcast ini syuting, hal-hal paling berkesan Bapak di sekolah Cendekia Basnas. Bukan ketika jadi litbang ya. Tapi ketika bersama anak-anak, menemani anak-anak sejauh ini, itu apa gitu yang momen kayaknya, oh ini memang saya gitu. Iya. Ada cerita menarik ya dari anak dari Meranti. Pernah kesana nggak ya? Belum. Itu di daerah Riau ya, Kepulauan Meranti. Itu ke Riau-nya aja dia nyebrang pulau ya, naik speedboat kalau salah. Dia tuh mu'alaf ya. Mu'alaf waktu masuk ke SCB itu jangankan baca Quran, dia bahasa Indonesia nggak bisa. Sorry, dia ngomong bahasa apa berarti? Bahasa Akit namanya, bahasa daerah. Ya, kalau kita bahasa daerah ya, bahasa Sunda, Jawa gitu ya. Dia punya bahasa Akit namanya. Gak bisa bahasa Indonesia? Gak bisa. Ya terbata-bata lah ya. Jarang dengar mungkin. Dan mungkin masih belum terlalu seperti di Jakarta ya, informasi. Dia masih belajar bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Quran ya, masih belajar sekali. Betul. Nah saat ini anak ini punya hafalan sudah lebih dari 5 juz. Nah bagi saya, maka pendidikan adalah investasi ya. Ya mudah-mudahan dunia akhirat kita gitu ya. Ya mungkin kerja-kerja capek kita kalau melihat anak seperti ini ya dia punya tekad mimpi besar ya, bisa membangun daerah ya, bisa tadi memberikan hidayah orang tuanya, keluarganya. Dan bagi saya ini sesuatu banget gitu ya. Bisa ya kan kalau ada pepatah itu kalau ingin merubah dalam jangka waktu yang setahun ya, tanamlah pohon padi ya. Kalau ingin perubahan 10 tahun, tanamlah pohon jati katanya. Jadi kalau ingin perubahan 100 tahun, maka didiklah generasi. Wah, nah, itulah di SCB kita mudah-mudahan jadi bagian dari merubah. Dan itu Pak Ahmad terlibat dalam proses pengambilan anak itu? Kita terlibat ya, karena kan itu kan kita sangat ketat sekali ya. Sampai datang ke sana tuh. Tapi saya nggak langsung sana, tapi tim ya yang ke sana ya terlibat. Tapi kita dikabari ya
survei ke lokasi, ya, nyebrang pulau, gitu kan. Iya, iya, Bayangin, dan rumahnya masih yang apa, rawa-rawa gitu kan. Oke, Pak, mungkin tadi teman-teman di sana juga pada penasaran kita jelasin sekolah cendekia Basnas itu apa, di mana dan gimana cara daftarnya, Pak. Itu yang belum kita Belum jelasin. kelewat, ya. Monggo, silakan. Ya. Sekolah Cendekia Basnas itu terdapat di Bogor ya, tepatnya di Kecamatan Cembubulang, desanya Desa Cemplang, wilayah Kabupaten Bogor ya. Ini sistem boarding berasrama ya untuk putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Cara daftarnya gampang ya, kita tidak pungut biaya sama sekali ya. Setiap tahun kita akan buka di bulan November biasanya sampai bulan Januari, itu secara online. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang kesulitan untuk mendaftar bisa kontak panitia atau datang langsung ke sekolah, akan dibantu ya. Nanti ada 4 tahap. Oh, ada 4 tahap. 4 tahap. Dimulai seleksi berkas ya, kita pastikan betul-betul yang layak dari Asnaf tadi ya. Kemudian yang kedua akan seleksi tes akademik. Kemudian ada baca Quran, ya, kemudian psikotes dan story faktual. Kita akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk silaturahim. Oke, kalau bisa websitenya apa, Pak? Websitenya sekolahcendekiabasnas.sch.id. Oke, sekolahcendekiabasnas.sch.id. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Siap, ya Pak, sama-sama atas waktunya udah datang ke sini. Lagi nggak ngajar kan Pak? Alhamdulillah. Karena mungkin kita spesial. Kita podcast anak dilupakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya. Semoga tetap sehat terus Pak. Amin. Bisa menginspirasi banyak siswa dan tentunya bisa menginspirasi banyak anak Indonesia. Amin. Mohon doanya. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi episode kali ini bersama Pak Ahmad yang merupakan kepala sekolah dari Sekolah Cendekia Basnas. Yaudah, podcast Bincang Cinta Zakat episode kali ini sampai di sini. Tetap saksikan Basnas TV dan juga tonton episode-episode lainnya dari Bincang Cinta Zakat dengan bintang tamu yang seru. Dan kedepannya kita akan coba mengundang nih ya Pak, siswa dari Sekolah Cendekia Basnas karena kita buktikan perkataan Pak Ahmad. Apakah benar siswanya memang bisa diandalkan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.